Penyesalan selalu datang terlambat. Ray menunjukkan sebuah rumah kosong di kompleks perumahannya. Entahlah, semenjak kejadian Emily, Ray tidak lagi menunjukkan penolakan pada kemampuan Tamara. Dan akhirnya Tamara memutuskan untuk terbuka pada Ray, menceritakan tentang Dita, juga Kanaya. Ray akhirnya memahami pertolongan apa sebenarnya yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Seperti saat ini, ia mengajak Tamara mengunjungi rumah kosong itu. Namun karena mereka tidak mungkin untuk memasuki rumah itu tanpa izin, walaupun rumah itu tak berpenghuni, Tamara dan Ray hanya saling bergandengan mengitari pekarangan rumah itu, seperti pengantin baru sedang melakukan survei hendak membeli rumah. "Kenapa kamu ngajak aku ke sini, Ray?" tanya Tamara. "Gak ngerti. Hanya kupikir rumah kosong pasti menyimpan cerita dari sosok yang ada di sana. Bukankah begitu?" jawab Ray. Dan benar saja, tak lama Tamara mendapati seorang sosok di dalam sebuah kamar pada halaman belakang rumah itu. Nampaknya kamar itu berfungsi sebagai gudang. "Ray, iya, aku lihat ada sosok seorang bapak di kamar itu. Kamu buat aku penasaran aja ingin masuk kamar itu," bisik Tamara. "Masuk aja sayang, aku bakal jagain dari sini," bisik Ray balik. Tamara menoleh kaget dibuatnya. "Kamu kok ngajarin aku gak bener? Daripada kamu penasaran, aku gak mau hati bayi kamu terluka," ujar Ray menggombal seperti biasa. Tamara memutar bola matanya. Namun ia pun berjalan menuju kamar itu yang tak dikunci. "Bapak," sapa Tamara sambil mengangguk sopan. Bapak itu duduk di atas sebuah meja dengan kedua tangannya bertumpu pada lututnya. Ia melirik ke arah Tamara. Tubuhnya begitu kurus, nyaris tinggal tulang dan kulit. Terlihat pada lengannya dan wajahnya nampak begitu banyak bekas luka. Entah apa yang terjadi padanya semasa ia hidup. "Nak," ia menjawab sapaan Tamara. "Kenapa Bapak ada di sini?" tanya Tamara. Ia memandangi bapak itu yang mengenakan kemeja kusam yang rasanya tadinya berwarna putih, serta celana berwarna coklat yang juga sudah kusam. Ia tidak mengenakan alas kaki apapun, tubuhnya terlihat sangat ringkih. "Aku nggak bisa pergi dari sini," ujar bapak itu. "Sejak kapan Bapak ada di sini?" tanya Tamara hati-hati. "Entahlah, tiba-tiba saja aku sudah ada di sini. Yang aku ingat, aku dibawa oleh mereka, lalu aku disekap, disiksa. Rasanya aku nyaris mati waktu itu. Kemudian mereka bawa aku pergi dan mereka buang aku di tengah jalan. Dan ketika aku sadar, aku sudah ada di sini. Ya, di sini juga mereka pernah melakukan penyiksaan padaku. Penyiksaanku dilakukan di beberapa tempat. Jadi aku tak tahu di mana tepatnya aku mati. Bagaimana keadaan jasadku pun aku nggak tahu," ujar bapak itu lirih. Ia terdengar sangat lemah. "Siapa yang berbuat sekejam itu pada Anda, Pak?" tanya Tamara. "Anak buah bos Freddy." "Freddy itu siapa?" tanya Tamara lagi. Ia cukup senang karena sosok kali ini cukup komunikatif, tidak membuatnya ekstra sabar jika sosok yang ditemuinya berbicara dengan terbata-bata. "Atasanku, aku bekerja di Bank Perkreditan Rakyat. Bos Freddy itu atasanku." "Boleh tahu Anda bekerja sebagai apa di sana?" tanya Tamara. "Bagian keuangan yang menerima dana penagihan," ujarnya lirih. Tamara mengangguk. "Aku menyerahkan diriku, yang penting mereka tidak menyentuh istri dan anakku." Sebuah penglihatan yang nampaknya ingatan sosok itu hadir dalam pikiran Tamara. Ia melihat sosok bapak ini dengan seorang ibu dan seorang anak gadis yang kelihatannya adalah istri dan anaknya. Istrinya bertubuh langsing dan berwajah lembut serta keibuan. Sedangkan anak gadisnya sangat cantik dengan kulit putih bersihnya. Anaknya sudah cukup besar seperti kira-kira duduk di bangku SMA. Mereka nampak sendak bersenda gurau dalam sebuah ruang keluarga. Mereka terlihat sebagai keluarga bahagia. Rumahnya pun terbilang cukup mewah. "Maaf, siapa nama Bapak?" tanya Tamara. "Yusuf," jawab sosok itu lirih. Sebuah ingatan melintas lagi dalam penglihatan batin Tamara. Ia melihat siksaan yang dialami bapak itu. Ia diikat, dipukuli, disulut dengan rokok yang tengah menyala pada telapak tangan juga wajahnya. Lalu ia ditarik dari duduknya hingga ia menelungkup di lantai dan diinjak-injak oleh beberapa orang bergantian. Kepalanya dibenturkan di lantai. Kemudian jari-jari tangannya dipatahkan. "Siapa yang menyiksa Bapak?" tanya Tamara tak habis pikir. "Mereka anak buah bos Freddy," jawab sosok itu lagi. "Iya, tapi kenapa Bapak diperlakukan seperti itu?" tanya Tamara. "Awalnya aku melakukan penggelapan uang perusahaan, lalu dia tahu dan menyusun rencana untuk menyuruh orang-orang itu menghukumku." "Mengapa Bapak melakukan itu?" tanya Tamara heran. "Aku ingin memanjakan anak istriku dengan materi. Mereka pantas bahagia. Dari uang itu, aku bisa membeli kemewahan untuk mereka. Kenapa tidak dengan jalan yang benar?" tanya Tamara geram. Waktu
Waktu itu aku bisa membelikan mereka mobil yang bagus. Tadinya kami hanya mengendarai motor. Aku juga bisa membelikan mereka rumah yang mewah. Kebahagiaan mereka ketika memiliki semua itu sangat membuatku bahagia saat itu. Aku merasa berguna. Tapi Bapak gak memikirkan akibatnya. Pada akhirnya mereka menanggung malu dan bagaimana kini mereka menjalani hidup mereka setelah kehilangan tulang punggungnya. Lalu Freddy menghukumku, ujar sosok Bapak itu. Apa dia menyerahkan kasus ini pada polisi? Tanya Tamara. Bapak itu menggeleng. Aku memohonnya dengan sangat untuk tidak membawa kesalahanku ke ranah hukum. Aku tidak mau dipenjara dan pisah dengan anak dan istriku. Bapak itu meneteskan air mata. Tapi yang Anda lakukan adalah kesalahan, Pak, bantah Tamara. Freddy memintaku untuk membayar semua yang telah kuambil. Setiap hari aku didatangi kolektornya. Tidak jarang aku dipukuli. Aku berusaha mencicilnya tapi hutangku tidak lunas-lunas. Yang Anda ambil sangat banyakkah, Pak? Tanya Tamara yang dijawab dengan anggukan oleh bapak itu. Suatu hari, Freddy bilang, aku bisa tidak perlu membayar semua itu, tapi aku harus menyerahkan kegadisan anakku. Tentu saja aku tidak mau. Aku mencoba menyerangnya, tapi aku malah habis dianiayanya, jelas bapak itu. Sampai Anda tewas? Tanya Tamara lirih, begitu hati-hati. Bapak itu pun mengangguk. Aku bodoh karena mengikuti emosiku. Setelah aku mati, aku tidak tahu apa yang terjadi pada istri dan anakku, terutama anakku. Penyesalan memang selalu datang terlambat, Pak. Gumam Tamara pada dirinya sendiri. Namun Bapak Yusuf itu mendengarnya. Ya, aku sangat menyesal karena tidak berusaha lebih keras dengan cara halal. Aku malah mengambil jalan pintas yang kukira akan membahagiakan keluargaku. Nyatanya malah menyusahkan mereka. Entah bagaimana keadaan mereka saat ini. Nak, sosok Pak Yusuf itu memanggil Tamara. Tamara pun menoleh ke arahnya. Bisakah bantu aku sampaikan maafku untuk istri dan anakku? Tanya sosok itu. Tamara mengembuskan nafasnya dengan kasar. Namun hati kecilnya juga ingin tahu bagaimana keadaan istri dan anak dari Pak Yusuf itu. Baiklah, di mana alamat Bapak? Tanya Tamara. Ikut aku, ucap Tamara lebih tegas saat ini. Ray mengantarkan Tamara dengan Pak Yusuf ikut naik di mobil Ray dan menunjukkan jalan ke rumahnya. Sesampai di sana, Tamara menekan bel di samping pintu utama rumah itu. Seorang wanita membukakan pintu. Kelihatannya istri dari Pak Yusuf, seperti yang Tamara lihat pada ingatan Pak Yusuf tadi. Malam, Bu. Saya Tamara. Anda perlu apa? Tanyanya hati-hati. Ia seperti sangat ketakutan. Saya mau menyampaikan pesan almarhum Pak Yusuf, ujar Tamara beralasan. Masuk. Ia mempersilahkan Tamara memasuki rumahnya. Apa kabar, Bu? Tanya Tamara lembut. Ia sangat hati-hati karena ibu itu terlihat sangat takut. Tidak dalam keadaan terbaik, Mbak. Tapi bisa dibilang baik-baik saja. Di mana anak ibu? Tanya Tamara. Dia kuliah di luar kota. Dapat beasiswa dan saya suruh untuk kos di sana saja daripada di sini. Maaf, Bu, apa dia baik-baik saja? Tanya Tamara. Namanya Dara. Ucap Pak Yusuf memberitahu nama anaknya pada Tamara. Apa Dara baik-baik saja, Bu? Tidak ada yang berbuat jahat padanya, kan? Tanya Tamara. Apa yang kamu ketahui tentang Yusuf? Tanya ibu itu kali ini dengan ekspresi agak marah. Wajar, ia pasti kecewa karena ditinggalkan. Saya bisa berkomunikasi dengan Pak Yusuf yang sekarang, Bu. Dia sangat menyesal dan ingin tahu kondisi Dara. Bilang pada Yusuf, Dara selamat. Sebagai gantinya, aku menawarkan seluruh anak buah Freddy untuk meniduriku saja, asal jangan Dara, ujarnya. Pak Yusuf langsung jatuh terduduk di lantai rumah dan pecahlah tangisnya. Ibu itu juga meneteskan air matanya. Bilang juga padanya, hutangnya sudah lunas. Aku menjual mobil kami untuk membayar sisa hutangnya dan untuk bekal Dara hidup di luar kota. Tak terasa Tamara meneteskan air matanya. Turut lega karena Dara baik-baik saja. Apa Dara tahu apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Tanya Tamara lagi. Tentu saja ia tahu dan ia jadi sangat membenci ayahnya. Tapi tenang, ia tidak tahu apa yang kulakukan untuk menyelamatkan dia dari Freddy. Aku tidak mau membuatnya tambah benci pada ayahnya. Cukup sebegitu saja, ujar ibu itu dengan suara bergetar. Tamara merinding membayangkan apa yang terjadi pada ibu itu. Pengorbanan seorang ibu, Pak Yusuf pasti sangat menyesal. Tamara, sampaikan maafku, ucap Pak Yusuf dalam isak tangisnya. Bu, Pak Yusuf menyampaikan maafnya pada ibu juga Dara. Ia sudah mengakui kesalahannya. Ia sebenarnya hanya ingin membahagiakan kalian, namun jalan yang diambilnya salah. Goblok! Tega-teganya ia membuatku menanggung semua perbuatannya, umpat ibu itu. Wajar ia sangat marah setelah apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan anak mereka. Saat ini Pak Yusuf terjebak di dunia ini karena rasa bersalahnya, Bu,
Mungkin jika ibu bersedia memaafkannya, ia bisa mengakhiri penderitaannya dan pergi ke tempat yang seharusnya. Ucap Tamara. Biarlah, aku ingin ia tersiksa, ujar ibu itu. Tamara tak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini dalam menghadapi amarah ibu itu pada Pak Yusuf. Tamara dapat memahaminya. Maafkan aku, Rahmi, isak Pak Yusuf. Aku minta maaf bukan demi bisa pergi dari dunia ini. Aku minta maaf murni karena aku benar-benar merasa bersalah padamu. Tamara pun mengulangi kata-kata Pak Yusuf pada istrinya tersebut. Bu, biarlah Pak Yusuf nanti menerima hukumannya di tempat berikutnya. Sekarang pun ia sudah sangat menyesali apa yang pernah ia lakukan dan membuat ibu menderita. Ujar Tamara begitu hati-hati dan lembut, berharap ibu itu mau melepas kepergian suaminya. Tidak, aku tidak mau memberi kemudahan padanya. Biarlah nanti ia baru akan bisa pergi jika Tuhan yang mengampuninya. Ujar ibu itu tegas. Tamara hanya bisa mengangguk, tak bisa lagi berkata apa-apa. Ada kalanya semua berakhir tidak seperti yang kita harapkan. Untuk kali ini, Tamara menyerah.